Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan mulai mempelajari bab 5, yaitu mengenai energi. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pada materi energi yang akan kita pelajari adalah mengenai bentuk energi dan transformasi energi. Bentuk-bentuk energi terdiri atas berbagai macam seperti energi kalor, energi cahaya, energi kimia, energi otot, energi bunyi, energi mekanik, energi listrik, dan energi nuklir. Pada energi mekanik, kita akan mempelajari tentang energi kinetik dan energi potensial. Sementara pada transformasi energi, kita akan mengetahui proses metabolisme. Proses metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme contohnya adalah fotosintesis dan katabolisme contohnya adalah pencernaan makanan dan respirasi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Dinyatakan dalam satuan joule. Joule merupakan satuan internasional atau disingkat dengan SI. Ukuran 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Atau kita balik, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Apa saja bentuk-bentuk energi? Yang pertama, energi kimia. Energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, bunyi, nuklir, biogas, dan energi potensial. Pada perubahan bentuk energi, berbagai macam energi bisa diubah menjadi jenis-jenis energi lainnya. Misalnya, energi kimia bisa dirubah menjadi energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya, dan energi kalor bisa dirubah menjadi energi kimia, begitupun seterusnya. Contoh perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya energi listrik untuk menyetrika. Maka perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik berubah menjadi energi kalor. Untuk lampu, energi yang terjadi perubahannya adalah dari energi cahaya menjadi energi kalor. Sementara radio, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, dan kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik dan energi potensial? Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi, seluruh benda yang bergerak dikatakan memiliki energi kinetik. Energi kinetik disimbolkan dengan EK dengan satuan joule atau J. Kemudian massa benda disimbolkan dengan M dengan satuan kilogram, dan kecepatan benda disimbolkan dengan V dengan satuan meter per sekon. Kita akan menghubungkan ketiganya dalam rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sementara energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Disingkat dengan EP, yaitu energi potensial dalam joule, massa benda yang disimbolkan dengan M dalam satuan kilogram, percepatan gravitasi disimbolkan dengan huruf G dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan ketinggian disimbolkan dengan huruf H dengan satuan meter. Ketiganya dihubungkan dalam rumus EP sama dengan M kali G kali H, atau V sama dengan akar dari 2GH. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa tubuh atlet tersebut 50 kg, berapa besar energi kinetik atlet tersebut?
berapa besar energi potensial atlet saat berada pada ketinggian 3 meter? Dalam hal ini, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka di sini kita mengetahui V, kecepatan 2 meter per sekon, kemudian massa M 50 kg, H 3 meter, dan G 10 meter per sekon. Maka yang pertama yang ditanyakan adalah energi kinetik. Sesuai dengan rumus ya, energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dari M-nya 50, V-nya 2 dikuadratkan. Jawabannya adalah 100 Joule. Bagaimana dengan energi potensial pada ketinggian 3 meter? Kita menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. M-nya tadi 50, G-nya 10, H-nya 3, maka dikalikan sama dengan 1500 Joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi. Sumber energi terdapat dua macam ya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui misalnya BBM atau bahan bakar minyak, batu bara, dan gas alam. Sementara sumber energi yang dapat diperbarui misalnya angin, air, matahari, dan pasang surut air laut. Bagaimana hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi dirumuskan energi mekanik atau EM sama dengan EK plus EP atau energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik disatukan dengan Joule, begitu juga energi kinetik dan energi potensial dengan satuan Joule. Transformasi energi pada makhluk hidup. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Metabolisme secara harfiah berarti perubahan. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana, misalnya fotosintesis. Katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil, misalnya pencernaan makanan dan respirasi. Fotosintesis merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses kimianya dapat dilihat melalui persamaan berikut ini. 6 buah molekul H2O ditambah dengan 6 buah molekul CO2 dengan bantuan cahaya yang diserap oleh klorofil akan menjadi 1 molekul C6H12O6 ditambah 6 molekul O2. Jadi di sini dengan bahan yang berjumlah 6 molekul akan menghasilkan 1 glukosa ditambah dengan 6 molekul oksigen. Bagaimana dengan proses pencernaan makanan? Dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Untuk karbohidrat, sumber tenaga merupakan sumber tenaga kita sehari-hari adalah nasi, kentang, ubi, dan lain-lain. Sementara pada protein, kita temukan ini fungsinya untuk pertumbuhan otak dan tubuh, contohnya pada ikan, daging, dan telur. Sementara lemak diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Misalnya kita temukan makanan yang mengandung lemak pada kacang tanah, keju, daging, dan lain-lain. Proses dari karbohidrat dapat kita lihat saat kita memakan nasi. Jadi saat kita makan nasi, molekul organik dipecah menjadi molekul sederhana. Kemudian diserap ke dalam darah dan diedarkan oleh darah ke seluruh sel-sel tubuh. Pencernaan makanan itu merupakan katabolisme, di mana ikatan kimia nutrien diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat.
Bagaimana dengan respirasi? Apa itu respirasi? Respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Jadi respirasi mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung. Reaksi respirasi sel dapat dilihat melalui persamaan C6H12O6 ditambah 6 molekul O2 menjadi 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul H2O dan 675 kilokalori yang merupakan energi yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Energi yang dihasilkan proses respirasi digunakan untuk aktivitas makhluk hidup, misalnya untuk bergerak, berbicara, dan beraktivitas lainnya. Baik anak-anak, demikian saja materi untuk bab ini. Jangan lupa kerjakan tugas sesuai dengan yang telah diberikan di sekolah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.